Baik, terima kasih. Kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama, terima kasih kepada admin Pak Dr. Sutarto yang sudah memulai untuk pembelajaran kita pada malam hari ini, ya Sabtu malam Ahad. Dan yang kedua, terima kasih juga untuk mahasiswa yang aktif, yang bisa bergabung pada malam hari ini. Kita akan diskusi bersama terkait dengan mata kuliah kita, yaitu ayat hadis pendidikan, ya ayat hadis tarbawi. Dan hari ini saya akan mungkin akan memberikan satu materi ya, terkait dengan bagaimana sebenarnya ayat dan hadis itu kemudian kita pahami dalam sebuah pendidikan, terutama dari sisi metodologi. Nah, kita akan diskusi bersama. Dan saya pertama akan share juga nanti terkait dengan cara yang sekarang itu karena perkembangan teknologi ya. Jadi sekarang itu udah sangat mudah ya. Ketika dulu mungkin kita harus apa ya membuka kitab-kitab turos gitu ya. Sekarang dengan membuka website itu kita akan sangat mudah sekali. Baik, sebelum saya lanjutkan ke pembahasan utama pada malam hari ini, pertama saya ingin menyampaikan bahwa di mata kuliah ini diharapkan semua mahasiswa sudah memahami pertama terkait dengan manhaj tafsir atau metode dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi cara memahami Al-Quran, bahkan yang paling simpel itu harus membedakan antara terjemahan dengan tafsir ya, dan juga nanti apalagi terkait dengan interpretasi. Itu yang pertama. Kemarin kita sudah belajar bahwa cara menafsirkan Al-Quran itu adalah Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran dengan hadis, kemudian Al-Quran dengan akwal daripada a'immah, kemudian yang terakhir adalah Al-Quran dengan bahasa Arab. Termasuk yang tambahan yang sekarang berkembang itu adalah Al-Quran dengan sains, utamanya tentu saja yang tidak bertentangan dengan pendapat-pendapat yang sifatnya itu sudah qat'i. Nah, kemudian setelah memahami dari Al-Quran, ya cara menafsirkannya, cara memahaminya, berikutnya juga adalah memahami juga kemarin itu dari tahrij hadis, sehingga hadis yang kita gunakan dalam hadis kontemporer ini atau hadis pendidikan ini juga hadis-hadis yang memang sahih ataupun hasan. Ya, kalaupun doif biasanya terkait dengan adanya syawahid yang kemudian naik menjadi hasan li ghairihi. Nah, itu juga harus dipahami, termasuk juga memahami memahami hadis-hadis yang memiliki makna mungkin dia perlu adanya interpretasi baru ataupun juga pahaman-pahaman baru, dalam artian itu pemahaman-pemahaman baru yang dalam konteks kekinian gitu ya, karena kita adalah ayat hadis kontemporer. Nah, sebelum itu tentu saja kita harus meyakini bahwasanya walaupun ayat Al-Quran dan juga hadis itu ada, itu muncul, ya itu turun di 1400 ya 44 tahun yang lalu gitu ya, tetapi kemudian tidak juga menjadikannya itu usang ya, karena Islam itu adalah aslah ya fi kulli zaman wa makan. Jadi Islam itu termasuk ayat Al-Quran juga hadis, dia akan selalu memberikan pembelajaran ya, kemaslahatan dimanapun berada. Nah, termasuk juga pada malam hari ini kita bicara tentang bagaimana sebenarnya ayat dan juga hadis ya terkait dengan tarbawiyah atau terkait dengan pendidikan yang memang sudah beberapa sudah kita bahas di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Nah, kalau malam hari ini saya ingin
hanya menunjukkan ya karena selama ini memang yang terbiasa itu adalah kita misalnya tadi kita memahami satu ayat Al-Qur'an gitu ya. Kemudian dari ayat Al-Qur'an itu kemudian kita baca tafsirnya ya. Tentu saya di sini ada beberapa apa referensi dari tafsir itu sendiri gitu kan. Nah, kemudian setelah melakukan tafsir kemudian kita mengambil makna ataupun mengambil ibroh ataupun fawaid dari tafsir-tafsir tersebut. Nah, setelah itu baru kita membaca juga atau memahaminya dengan pendekatan lughah ataupun bahasa Arab gitu ya. Nah, setelah itu baru kita kaitkan juga dengan yang kontemporer ataupun pemahaman-pemahaman yang sifatnya kontemporer. Misalnya dulu pernah kita diskusi bersama terkait dengan bagaimana sebenarnya makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa Al-Qalam ya. Dan juga di surat apa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, di surat ini ya Al-Alaq ini berbicara tentang Iqra. Ternyata ketika kita membahas tentang makna Iqra itu maknanya itu luas bukan hanya dari sisi bahasa gitu ya, bukan hanya dari sisi bahasa karena nanti kita akan praktekkan juga kita akan lihat bagaimana sebenarnya cara memahami juga ayat-ayat Al-Quran, ya, tadi ayat Al-Quran dengan ayat yang lainnya, kemudian juga dengan hadis, kemudian dari akwal a'immah, kemudian juga akwal atau pendapat dari para ulama, kemudian bahasa Arab, kemudian dengan tafsir ilmi atau tafsir dengan sains yang berkembang. Nah, ini menjadikan kita itu jadi kaya dalam berbagai hal. Nah, tadi saya sebutkan jika pada masa lalu ya bahwa memahami ayat Al-Qur'an, kemudian memahami hadis ya, itu selalunya adalah ya pastilah dari apa kitab-kitab turos gitu ya. Dari kitab tafsir kita buka gitu ya. Bahkan tidak hanya cukup satu, tetapi kita baca misalnya tafsir dari Ibnu Katsir, kemudian juga kita baca mungkin dari Al-Qurtubi gitu ya. Mungkin kalau ada yang kontemporer kalau di Indonesia itu ada apa tafsir Al-Azhar gitu ya. Kemudian juga kalau di Timur Tengah ada tafsir apa As-Sa'di gitu ya, Taisir Karimur Rahman, tafsir Kalamil Manan misalnya gitu ya. Nah, itu menjadi apa satu referensi. Nah, kemudian tentu saja dengan perubahan teknologi kita akan dengan mudah melihat atau mencari bagaimana sebenarnya pemahaman tafsir dari ayat Al-Qur'an dan juga hadis Nabawi. Nah, kita akan belajar bersama menggunakan apa bagaimana memahami ayat Al-Qur'an ya, kemudian apa tafsir-tafsirnya gitu ya. Kemudian nanti kita bisa mengkomparasikan antara satu tafsir dengan tafsir yang lainnya. Nah, teman-teman kalau yang sudah punya pengalaman, sudah terbiasa juga boleh ini juga ya, boleh sama-sama kita belajar terkait dengan bagaimana memahami ayat Al-Qur'an ya, kemudian juga hadis menggunakan teknologi yang ada sekarang ini ya, yaitu dengan menggunakan website. Sebenarnya aplikasi juga sudah cukup banyak gitu ya, jadi tidak kesulitan. Jadi ketika kita di sini ya, kemudian kita bisa sebenarnya tafsirnya ini yang mana gitu. Nah, tapi tentu saja harus punya bekal yang kuat, khususnya nanti dalam memahami ini benar tidak nih, ini salah atau tidak nih. Nah, nanti masing-masing saya akan berikan challenge nih untuk kalau yang pakai laptop ini kayaknya Pak Ustaz Elmi kan pakai laptop ya. Terus Yudi juga tuh pakai laptop. Jadi kalau yang pakai laptop nanti kita bisa ini atau pakai handphone ya. Pakai HP, pakai Nah, kalau yang HP pakai laptop nanti kita udah bisa sekarang sama-sama kita coba. berbaginya lagi ini lagi bermasalah, jadi nggak bisa pakai komputer. Nah, iya nggak apa-apa. Insya Allah. Tapi mudah-mudahan kan kita ya masalah itu pasti selalu ada. Jadi harus dihadapi gitu ya. Jadi Karena kalau barusan tidak ada makanya telat masalah, lagi memperbaiki dulu debugging. ya siap. Oke, terima kasih ya. Saya akan ini kan dulu.